Saya tidak mau ditakuti sebagai pemimpin. Ditakuti. Saya tidak mau dihormati sebagai pemimpin. Saya tidak mau disegani sebagai pemimpin. Tapi saya mau dicintai. Ya. Ketika saya sudah dicintai, maka semuanya akan saya dapatkan. Suara satu kata penumpang napas selalu di hati. Terima kasih sahabat Istana FM, Anda masih stay di sini. Kita di sesi terakhir nih, kita mengulik perjalanan tadi bagaimana perjuangan sang profesor hingga menjadi seorang rektor di UMA dan apa yang dilakukannya. Pertama adalah melakukan konsolidasi, katakanlah begitu, mewujudkan kepercayaan kepada dirinya bahwa mampu memimpin UMA. Nah, Pak Prof, lalu kan tadi karena saya mengulik kembali dulu nih, karena tadi balik ke dari Amerika, dari gagal, tapi sekarang kan profesor dan doktor itu akhirnya dari mana dia dapat doktor, diselesaikan S3-nya di mana begitu? Saya karena sudah memang menjadi tekad untuk menjadi doktor. Ketika saya rektor, saya artinya badai yang diumumkan sudah mulai reda badainya. Badainya sudah mulai reda. Jadi jumlah mahasiswa sudah meningkat zaman saya itu. Kepercayaan masyarakat sudah kembali, dan saya pun sambil rektor saya kembali melanjutkan doktor saya di Malaysia. Akhirnya di Malaysia ya. Akhirnya di Malaysia, di Universitas Kebangsaan. Oke. Jadi mendapatlah saya tahun 99. Ketika sudah rektor. Awalnya kan saya masih WR1. Ya, seperti saya sambungkan yang tadi, ketika saya jadi WR1 itu mungkin trial and error, kemudian rasa percaya diri meningkat, dan walaupun dalam usia yang sangat muda, jadi WR1 31 tahun, akhirnya dengan awalnya kurang percaya diri memimpin yang tua-tua, akhirnya berhasil, dan pada umur 35 dianggap layak lah saya menjadi rektor. 35 tahun itu jadi rektor kalau di Indonesia masa itu apakah termasuk termuda atau saya yang paling muda mungkin termasuk itu. Termuda ya. Zaman itu apalagi tidak jadi catatan ya. Tidak, rekod gitu, enggak ada yang tertarik membahas itu. Membahas itu ya. Rektor termuda kan. Yang ada wakil bupati termuda ya. Jadi umur 35 tahun saya direktor, saya sudah umur 31 jadi WR1. Jadi rektor saya saat itu mulai makin bereda. Tahun 99 saya melanjutkan kembali pendidikan saya di Malaysia sambil rektor sambil doktor. Makanya terlambat selesainya. Selesai tahun 2007 persisnya. 26 2007 gitu lah. Selesai doktor saya. Sambil menjadi, tapi selesainya itu ketika berhenti jadi rektor. Ketika masa jabatan jadi rektor baru bisa konsentrasi untuk menyelesaikan. Tapi setahun kemudian jadi profesor. Profesor ya. Profesornya di mana? Profesor ya dari pemerintah lah. Dari pemerintah ya. Tapi untuk bidangnya setelah sesuai dengan doktor saya, yaitu microfinance, microeconomic, ekonomi pertanian. Bangsa gitulah. Tetap bergelut pada ekonomi pertanian ya. Artinya basic dari S1-nya tetap ada gitu ya. Oke, sahabat Istana FM, Pak Zulkarnain ini melalui karirnya itu dia menulis di media, kemudian mengangkat isu-isu ekonomi, sosial, politik dan moral. Sudah kalau mau tanya ini sudah berapa judul sih sebenarnya? Buku. Iya, buku. Buku 24 kalau nggak salah. Yang terakhir itulah Dia Memimpin Dengan Hati. Memimpin dengan Hati. Bakalan keluar lagi buku saya insya Allah dalam bulan ini bersama dengan Sabrina Sekda, mantan Sekda. Judulnya Koperasi, Ekonomi Rakyat dan Pertanian. Lagi-lagi tetap ada menyinggung pertanian. Oke, memimpin dengan hati. Apa yang memotivasi Anda untuk menulis ini? Apa karena pengalaman tadi? Ya, karena memang harus memimpin dengan hati. Memimpin dengan hati, saya terinspirasi. Saya kebetulan tahun 92 itu masih jadi WR1, diangkat menjadi penulis buku Total Quality Management untuk pendidikan tinggi, beserta para rektor wakil rektor zaman itu. Jadi mungkin karena saya yang paling muda, bukan karena paling tahu ya, yang tua-tua semua. Diangkatlah saya menjadi sekretaris penulis buku itu, dan itu inspirasi awal bagi saya untuk tertarik dengan memimpin dengan hati itu, dengan mengedepankan hati. Nah, ketika saya S3 di Malaysia, bolak-balik ke Malaysia, ketika di perpustakaan saya baca buku mengenai memimpin dengan hati, dan ini klop dengan konsep TQM, dan itulah terus yang menginspirasi saya. Karena memimpin dengan hati itu adalah artinya kita memimpin dengan mengedepankan kasih sayang. Dalam sektor apa saja memimpinnya ya? Dalam sektor apa saja. Jadi politik juga.
politik pemerintah. Jadi buku saya itu Bang tidak untuk perguruan tinggi saja, ya? Untuk semua hal ya. Semua level, bahwa mengedepankan hati, mengedepankan kasih sayang, menghidupkan hati nurani, komitmen, kerjasama, kasih sayang. Nah, ada 3 kata yang saya bilang sebagai ikon daripada memimpin dengan hati. Saya tidak mau ditakuti sebagai pemimpin. Saya tidak mau dihormati sebagai pemimpin. Saya tidak mau disegani sebagai pemimpin. Tapi saya mau disayangi sebagai pemimpin dan dicintai. Dan ini berangkat dari apa? Memang Pak Prof melihat bahwa dari semua cara memimpin dengan itu apa karena memang tidak ditemukan saat ini sehingga muncul susah menemukan. Justru itu yang saya ingin menyampaikan ke orang. Saya sedang keliling sekarang ini ke berbagai kabupaten kota untuk mengajak, menginspirasi masyarakat. Mari kita gunakan hati, hidupkan hati nurani. Karena tahun lalu saya buat buku judulnya Luahan Hati Anak Negeri, mendekatkan hati nurani yang sudah mati. Itu dia judulnya. Jadi karena selama ini negara kita ini sekarang sudah mati hati nurani. Jadi itu karena memang jarang sekali. Ini kan ini mungkin menyeluruh gitu, Pak Prof. Orang itu jadi pemimpin itu supaya disegani, supaya dihormati gitu. Tapi kenapa Pak Prof tidak mau seperti itu? Menginginkan kenapa? Apa esensinya? Masih koma. Iya. Saya tidak mau ditakuti. Saya tidak mau disegani. Saya tidak mau dihormati. Tapi saya mau dicintai. Ketika saya sudah dicintai, maka semuanya akan saya dapatkan. Pasti saya dihormati begitu ya. Mereka akan hormat dengan saya. Mereka akan takut kehilangan saya. Dan mereka akan menjaga saya. Ini yang menginspirasi sahabat Istana FM. Ini luar biasa dari Pak Prof. Ingin dicintai karena semua orang kalau sudah dicintai pasti melakukan pengorbanan yang luar biasa. Tapi ada tambahannya lagi tadi. Saya ulangi kembali kata-katanya. Saya tidak mau ditakuti. Saya tidak mau dihormati. Saya tidak mau sekadar disayangi. Tapi saya mau dicintai. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa dicintai? Cintailah bawahanmu. Tak akan mungkin cinta tak berbalas. Jadi supaya kita mendapatkan cinta dari orang yang kita pimpin, kita harus mencintai mereka. Jadi dengarkanlah jeritan hatinya, dengarkanlah suara hatinya, dengarkan tangisannya, dengarkan penderitaannya. Oke, ini kecenderungan karakter pemimpin kita seperti itu jarang sekali gitu ya, baik secara nasional gitu. Di Sumatera Utara juga begitu. Kenapa? Kalau memang sudah punya prinsip seperti itu, Pak Prof, apa tidak ada keinginan untuk menjadi pemimpin, tidak hanya di kampus tapi menyeluruh. Itulah dia yang sering ditanyakan di daerah gitu. Saya mungkin ingin buka rahasia sedikit. Ketika saya di sini menjadi kepala SMA Plus, Pak Amru Daule itu pernah menawarkan saya untuk menjadi calon bupati di sini. Berdua kami ngomong empat mata. Tapi dia fasilitasi. Partai dia kasih, dia fasilitasi, pokoknya kau tinggal dan kau tinggal mendanai seperlunya apa yang mau kau lakukan. Beres. Saya bilang saya ke Mandailing bukan karena tujuan politis. Saya ke Mandailing untuk pendidikan. Andaikan saya seperti itu nanti orang akan betul yang saya bilang itu. Nah, saya nggak mau itu. Saya bilang, karena saya ke Mandailing tulus. Yang kedua, saya ini pimpinan kampus. Biasa memimpin orang-orang yang relatif lebih terdidik. Dan jadi tak terbiasa saya mendidik orang yang tidak ini. Jadi saya takut tidak akan berhasil. Yang ketiga, saya ini orangnya tipis kuping. Di kampus aja seperti apalagi di masyarakat. Saya tipis tidak tahan. Kuping itu dalam arti apa ini? Mudah. Saya tidak tahan dijelek-jelekkan, difitnah, dituding segala macam. Dan itu saya tidak kuat menghadapi. Sebenarnya pemimpin kalau daerah itu lahanannya ya. Itu lahanannya. Bukan dunia saya itu. Jangan berharap ikan air tawar mau hidup di air laut. Kecuali di Muara, paling jauh Muara. Di Muara masih ada campuran tawarnya sama asinnya ya. Oke, ini kita di ujung nih, kita sudah hampir 1 jam Pak Prof. Saya ingin menanyakan pada Pak Prof, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan agar pendidikan kita atau dapat mencerdaskan lebih baik lagi, terutama di Mandailing Natal, baik dari sisi pendidikan formal, katakanlah dari tingkat SD, TK lah, atau PAUD sampai di tingkat SMA. Sampai kita juga di Mandailing Natal kan sudah punya perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Negeri Islam, Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal. Mulailah dari hati. Memimpin dengan hati, belajar dengan hati, mengajar dengan hati, bekerja dengan hati.
Ketika hati sudah bicara, cinta sudah bicara, itu apapun akan kita hadapi. Gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi, asalkan kudapati cinta. Itu lautan Atlantik itu diseberangi gitu ya. Dengan kata-kata cinta itu kita akan bekerja sepenuh hati, kita tidak akan bekerja setengah hati, apalagi kita tidak bekerja tanpa hati. Tidak bekerja tanpa hati itu sulit. Ya, artinya tanpa hati artinya apa? Tidak kita tega menzolimi orang lain, kita tega menyakiti orang lain. Jangan. Jadi segala sesuatunya dimulai dengan niat. Nah, jadi kalau sudah niat, jalan akan ketemu sendiri. Oke, untuk jadi pemimpin itu Pak Prof masih sangat konsisten sampai saat ini di dunia kampus gitu ya. Kalau ada yang menawarkan 2024 tidak hanya sebagai bupati, barangkali untuk jadi DPR RI atau apa, tidak ada sama sekali. Sampai dengan sekarang, insya Allah saya belum punya niat apa-apa untuk terjun ke politik. P3 barangkali siap kan? belum ada punya niat apa-apa. Belum ada niat apa-apa. Cuman seperti yang sering saya bilang sama orang, saya tidak bisa menolak takdir. Tidak bisa menolak takdir ya. Saya tidak berusaha, saya tidak berpikir, saya tidak merencanakan, saya tidak melakukan. Tapi saya tidak tahu takdir apa yang akan saya jalani ke depan. Nah, jadi saya tidak memustahilkan, saya tidak menihilkan, tapi saya tidak juga merencanakan. Kalau amanah itu datang itu wajib dilaksanakan. Tapi saya nggak mau berusaha untuk itu. Tidak berusaha untuk mencari amanah pemimpin itu ya. Pak Prof, terima kasih atas waktunya sudah berada di studio. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tadi semuanya dapat menginspirasi pendengar kita, menginspirasi penonton kita di channel YouTube kita. Mudah-mudahan ini tentunya bermanfaat. Selamat jalan Pak Prof. Ya, terima kasih. Semoga selamat sampai kembali ke Kota Medan, aktivitasnya lancar, menjadi amal ibadah semua apa yang dilakukan. Baik sahabat Ista.fm, demikian bincang-bincang kita lebih dari 1 jam kita telah bersama lebih dekat dan mengulik perjalanan karir dari sang profesor, yaitu Profesor Insinyur Haji Zulkarnain Lubis MS PhD telah menyampaikan tadi bagaimana kiat dan perjuangannya telah kita ulik dari masa kecilnya. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semuanya, bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akan jumpa kembali di ruang pasal berikutnya dengan narasumber dan tema yang berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Bagus. Luar biasa. Jadi saya pikir program ini memberikan inspiring generasi muda untuk bisa berprestasi, untuk bisa berkreativitas, bisa berinovasi. Saya pikir ini layak dilanjutkan.